Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teori graf dan teori-teori jaringan sosial pada mata kuliah Social Network Analysis. Sebelumnya kita dari anggota kelompok 3 yang beranggotakan Eva Erika, Lia Farhana, dan saya Vira Triani. Sebelum itu kita akan membahas mengenai sejarah singkat dari teori graf. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah dari teori graf. Di tahun 1736, seorang ahli matematika bernama Leonhard Euler, ia berhasil memecahkan jembatan Königsberg. Lanjut di tahun 1847, G.R. Kirchhoff ini juga berhasil mengembangkan teori pohon sebagai persoalan jaringan listrik. Di tahun 1806 hingga 1871, A.D. Morgan ini turut membahas permasalahan 4 warna. Selanjutnya di tahun 1859, Hamilton juga berhasil menemukan permainan berbentuk dodecahedron yang berbahan dasar kayu. Dan terakhir di tahun 1920, De Koning ini berhasil mengumpulkan hasil pemikiran dari para ahli dan juga dirinya mengenai graf sehingga diterbitkan buku teori graf. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari graf. Jadi, graf adalah suatu himpunan yang terdiri dari objek diskrit yang dimulai dari adanya simpul yang kemudian berhubungan dengan garis atau sisi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai simbol G. Di sini bisa dilihat bahwa himpunan titik di graf G itu bisa ditulis dengan V dalam kurung G. Sedangkan himpunan sisi di graf G itu ditulis dengan E dalam kurung G. Nah, apabila jumlah titik dan sisi di graf G ini terhingga, maka bisa disebut dengan graf terhingga. Nah, di dalam teori graf ini juga ada istilah sisi rangkap. Sisi rangkap merupakan dua sisi atau lebih yang menghubungkan satu pasang titik saja. Sedangkan ada juga istilah loop, yaitu suatu sisi yang titik ujungnya itu sama. Graf sederhana adalah graf tanpa sisi rangkap dan tanpa loop. Jika U dan V titik-titik di G dan E sama dengan UV suatu sisi G, maka dinyatakan E menghubungkan U dan V, E terkait insiden dengan U dan V terhubung langsung adjacent, U dan V disebut titik ujung dari E, U terkait insiden dengan E. Jenis-jenis graf. Graf berdasarkan ada tidaknya sisi ganda atau gelang. Graf sederhana adalah suatu graf yang tidak mempunyai gelang ataupun simpul ganda. Graf tak sederhana adalah suatu graf yang memiliki sisi ganda atau gelang. Istilah penting pada graf. 1. Yaitu ada bertetangga atau adjacent yang artinya dua buah simpul dapat dikatakan bertetangga jika keduanya terhubung secara langsung oleh sebuah sisi. Yang kedua ada bersisian atau insiden, yaitu sebuah sisi dapat bersisian dengan simpul A dan B apabila simpul A dan B saling berhubungan secara langsung oleh sisi tersebut. Yang ketiga ada simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya. Yang keempat ada graf kosong atau null graf, yaitu graf yang himpunan sisinya kosong. Yang kelima ada derajat, yaitu derajat simpul di mana jumlah sisinya bersisian dengan simpul tersebut. Simpul berderajat 1 ini disebut simpul anting-anting. Yang keenam ada lintasan. Lintasan pada graf yaitu jejak yang semua titiknya berbeda. Dan yang ketujuh ada siklus, yaitu lintasan awal dan akhir pada simpul disebut sirkuit atau siklus. Panjang siklus sendiri berasal dari jumlah ruas dalam sirkuit tersebut. Selanjutnya ada upagraf dan komplement upagraf. Selanjutnya ada upagraf merentang atau spanning subgraf. Subgraf merentang adalah subgraf yang mengandung semua simpulan graf yang direntangnya. Selanjutnya ada cut set,
yaitu himpunan sisi yang bila dibuang membuat graf menjadi tidak saling terhubung. Hubung atau connected, yaitu dua simpul dapat terhubung jika terdapat suatu lintasan yang saling menghubungkan kedua simpul tersebut. Derajat titik. Derajat titik dilambangkan dengan huruf V atau di tanda kurung V, yaitu banyaknya sisi G atau G yang berkaitan dengan titik V. Setiap gulungan atau loop dihitung 2 kali. Ada derajat titik beraturan, yaitu suatu graf G dikatakan beraturan jika semua titiknya memiliki derajat yang sama jika derajat titik adalah R. Ada berbagai macam jenis derajat. Yang pertama adalah derajat minimum yang dilambangkan dengan huruf G. Yang kedua ada derajat maksimum yang dilambangkan dengan huruf segitiga dan G. Yang ketiga ada barisan derajat, bisa disebut juga dengan V1, V2, V3, dan seterusnya. Jadi, teori jaringan adalah sebuah teori yang menunjukkan adanya bagian penting di mana hadirnya suatu aktor yang kemudian mempunyai hubungan atau link di dalamnya. Oke, jadi jaringan personal radial itu sebuah jaringan yang derajat integritasnya rendah namun memiliki keterbukaan informasi yang sangat besar terhadap lingkungannya. Sedangkan jaringan personal memusat ini derajat integritasnya tinggi namun kurang terbuka terhadap informasi yang ada di lingkungannya. Jadi perbedaannya itu hanya ada di derajat integritas dan keterbukaan atau tidak terbukanya suatu informasi di lingkungan masyarakatnya. Demikian video pembelajaran kali ini mengenai teori graf dan teori jaringan. Terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran kami. Mohon maaf apabila ada pembahasan yang belum kita bahas di dalam video pembelajaran kali ini. Apakah video pembelajaran kami bermanfaat untuk kalian? Jika iya, kami mengucapkan terima kasih banyak. Sekian video pembelajaran dari kami. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.